warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lola Wulandari dari kelas A2 Prodi Pendidikan Luar Biasa dengan NIM 211F10186 Universitas PGRI Argopuro Jember. Baik, di sini saya akan meresum dan menjelaskan film yang berjudul Tari Zaminpar sebagai tugas UTS mata kuliah intelektual dan lamban belajar dengan dosen pengampu Ibu Rena Ratama Ismawiyanti SPD MPD. Film Tari Zaminpar ini berasal dari India. Tari Zaminpar yang berarti bintang-bintang di langit. Film ini mengisahkan tentang anak laki-laki istimewa yang mengalami kelainan disleksia. Disleksia adalah kelainan yang menyebabkan seseorang mengalami kesulitan belajar karena adanya gangguan pada otak sejak lahir. Seorang anak tersebut bernama Ihsan. Ihsan masih kelas 3 di bangku SD. Ihsan adalah anak yang tidak bisa mengikuti kegiatan di sekolahnya dengan baik. Ia sering dicap sebagai anak yang nakal dan bodoh. Saat di sekolah, Ihsan tidak dapat menelaah semua pelajaran di sekolah, seperti perhitungan. Ketika seorang guru menjelaskan sesuatu dan menyuruh Ihsan mengerjakannya, bagi Ihsan huruf-huruf itu menari di kepalanya. Ihsan seringkali menghayal sesuatu di pikirannya, sehingga pada saat itu Ihsan dimarahi oleh gurunya sehingga Ihsan pergi dari sekolah dan gurunya membiarkan Ihsan dan tidak mencarinya. Tak hanya itu, Ihsan juga memiliki permasalahan dalam kesulitan belajar seperti membaca dan menulis. Ia kesulitan mengenal huruf, misalnya antara D dan B. Dia juga susah membedakan suku kata seperti top dan pot. Dia sering mendapatkan nilai buruk di sekolah dan sering dihukum karena tidak mengerjakan tugas atau PR. Namun, Ihsan mempunyai kelebihannya yaitu melukis. Ihsan memiliki karakter yang ceria, ekspresif, dan suka menghayal. Sedangkan Johan, kakaknya Ihsan, memiliki karakter yang berbanding terbalik dengan Ihsan, yaitu pintar, penurut, dan kalah. Keluarga Ihsan tidak menyadari bahwa Ihsan adalah anak berkebutuhan khusus. Sang ayah selalu menuntut agar terus belajar dalam meraih nilai seperti kakaknya. Ayahnya memasukkan Ihsan ke sekolah asrama biasa. Ayahnya juga menuntut Ihsan agar nilainya di atas rata-rata. Hal ini menjadi penyebab utama memburuknya kondisi psikologis Ihsan. Ihsan sering mendapatkan teguran dari sekolah karena Ihsan sering bolos untuk berkeliling kota. Akibat itu, ayahnya Ihsan mendapatkan surat teguran dari sekolah. Ayahnya Ihsan memarahinya dan bahkan Ihsan pernah ditampar oleh ayahnya. Di kemudian hari di sekolah, Ihsan kedatangan guru kesenian pengganti sementara yang bernama Ram Sankar Nikup. Ram menyadari bahwa Ihsan menderita disleksia. Ram menyadari karena dulunya ia pun mengalami gejala disleksia. Ram membantu Ihsan untuk mengatasi masalah pelajarannya dan kembali menemukan kepercayaan yang hilang. Ram juga menyadarkan orang tua Ihsan bahwa anaknya mengalami disleksia. Setelah menemui orang tua Ihsan, Ram memohon agar Ihsan tidak dikeluarkan dari sekolah, di mana Ram akan membantu Ihsan agar dapat membaca dan menulis. Untuk meningkatkan kepercayaan diri Ihsan dan memperlihatkan bakat kelebihan Ihsan dalam melukis, Ram mengadakan lomba melukis tingkat guru dan murid. Ihsan mendapatkan gelar sebagai pemenang. Hasil lukisan Ihsan dibuat sampul buku tahunan sekolah tersebut. Setelah itu, di akhir sekolah, nilai Ihsan tidak di bawah rata-rata.
ia pun mampu bersaing dengan teman-temannya yang lain. Di sini solusi yang perlu dilakukan oleh orang tua Ihsan yaitu mendengarkan atau melakukan saran yang telah diberikan oleh gurunya. Seharusnya orang tua Ihsan mendengarkan pada saat itu. Guru Ihsan mengatakan pada orang tuanya bahwa Ihsan butuh guru berkebutuhan khusus dan menyarankan Ihsan dibawa ke psikologi agar diperiksa dan ditindaklanjuti. Namun ayah Ihsan menolak. Dia tetap kekeh bahwa anaknya normal. Sebenarnya permasalahan tersebut bukan hanya pada Ihsan, namun pada gurunya dan orang tuanya. Sebagai orang tua biasanya mencari tahu tentang kondisi anaknya, dan sebagai guru harus mengayomi, bukan malah menekan dan memarahinya. Selanjutnya, memberikan anak media pembelajaran seperti praktek, pembelajaran sambil bermain, karena anak berkebutuhan khusus seperti anak disleksia, dia sulit membedakan huruf dengan kata. Dengan menggunakan media yang menarik, anak tersebut akan tergiur untuk mempelajarinya. Dan sebagai guru, kita harus sabar menghadapi anak berkebutuhan khusus. Dan benar kata guru Ihsan, dengan cara yang menarik, kita harus mengikuti alur bakat anak tersebut. Seperti Ihsan, awal Ihsan dikirim ke asrama, dia tidak dapat menemukan jati dirinya yang sebenarnya. Walaupun di sana belajar melukis, namun Ihsan berasa ditekan dan mengikuti tekanan yang ada. Apalagi Ihsan di asrama tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Karena anak yang mengalami kebutuhan khusus, kasih sayang orang tua itu adalah faktor utama bagi anak yang berkebutuhan khusus. Solusi dalam permasalahan tersebut yaitu dalam film menceritakan anak yang mengalami disleksia. Disleksia tersebut merupakan salah satu jenis kesulitan belajar pada ketidakmampuan membaca dan melukis. Sebenarnya, disleksia ini tidak bisa disembuhkan dengan secara instan, tetapi kita dapat melatih anak agar kembali normal, yaitu dengan cara 1. Memperbanyak waktu membaca di rumah. 2. Mengupayakan suasana membaca menjadi menyenangkan. 3. Menghindari celaan jika anak melakukan kesalahan saat membaca agar anak dapat memiliki kepercayaan diri. 4. Membaca buku untuk anak-anak. 5. Mendiskusikan isi buku bersama-sama dengan anak. 6. Memotivasi anak untuk senang dan membaca buku. 7. Memperkenalkan hal baru pada anak yang dapat membuat mereka senang. 8. Ikuti alur bakat anak tersebut. Contohnya, seperti melukis, biarkan anak melukis. Jangan paksa anak untuk memenuhi kemauan orang tua dengan tekanan. Pembelajaran yang dapat diambil dari film tersebut: 1. Setiap anak memiliki kemampuan dan bakat yang berbeda. Jangan paksa anak untuk mencapai ambisi orang tua di luar kemampuannya. 2. Orang tua anak harus tahu kondisi perkembangan anak dan biarkan ia menjadi dirinya sendiri. 3. Jangan jadikan penilaian orang lain menjadi patokan, apalagi membanding-bandingkan anak. 4. Gali kreativitas untuk menerapkan metode belajar sambil bermain, sebab dunia anak penuh dengan permainan bukan tekanan. 5. Terima anak berkebutuhan khusus dengan ikhlas,
Dukung ia tetap percaya pada kemampuannya demi menyongsong hidupnya. 6. Pahami mereka dengan lemah lembut, jangan dikasari. Bukan cuma itu, pembelajaran yang dapat kita ambil yaitu dengan cara menyayanginya, juga memahami dan melakukan hal seperti itu yang akan membuat anak luluh kepada kita, bukan dengan cara kita menutup dan menekan mereka untuk menjadi lebih baik. Dan hal yang utama yang harus kita hindari yang namanya bully. Ketika kita membuli seseorang, apalagi anak berkebutuhan khusus, mentalnya akan terganggu, bahkan menyebabkan anak-anak menjadi lebih berontak. Hal yang paling penting yang dapat kita terapkan dari film tersebut adalah kita sebagai sesama manusia harus saling memanusiakan sesama dengan membantu atau menolong dan memahami mereka yang berkebutuhan khusus, bukan malah kita memojokkan mereka. Apalagi kita saling membuli mereka. Itu saja dari saya. Bila ada kesalahan atau salah ucap kata, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.